Berjumpa kembali dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama Kolose pasal yang kedua. Seperti surat-surat yang lain yang ditulis Paulus kepada jemaat-jemaat, kita menjumpai juga di jemaat Kolose ini masih ada saja penyesat-penyesat. Ada saja orang-orang yang berusaha memperdayakan jemaat dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, dengan ajaran-ajaran yang tidak murni lagi. Itu sebabnya Paulus menulis di dalam ayat yang ketiga, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Memang banyak orang kalau mendengar kata-kata yang indah itu terlena. Kalau orang mendengar kata-kata yang indah, kesengsem, gampang sekali jatuh hati, gampang sekali terpikat. Padahal kata-kata yang indah belum tentu kenyataannya benar-benar indah. Bagaimana jika itu hanyalah sebuah tipu daya saja? Bukankah kita sering dalam kehidupan nyata, seorang penjual dengan kata-kata yang indah merayu pelanggan. Dan karena terbujuk dengan kata-kata yang indah, janji-janji setinggi langit, lalu kemudian ketika dia benar-benar membeli produk itu, dan produk itu ternyata song, tidak seperti yang diceritakan dari awal. Bagaimana kelanjutan daripada cerita yang umumnya terjadi? Maka si penjual menghilang begitu saja setelah mengambil keuntungan tertentu dari pembelinya. Ini namanya terbuai oleh kata-kata yang indah. Dan jemaat Kolose menghadapi penyesat-penyesat seperti ini, berusaha menawan hati dan pikiran mereka dengan kata-kata yang indah, membujuk mereka dengan kata-kata yang manis. Di dalam ayat yang ke-8, sekali lagi Paulus mengingatkan kepada jemaat, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Paulus mengatakan jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu. Memang pada waktu itu berkembang begitu banyak ajaran, filsafat-filsafat yang sepertinya masuk akal, yang sepertinya rasional. Namun Paulus berkata kalau tidak sesuai dengan ajaran Kristus, janganlah engkau terperdaya dengan ajaran-ajaran semacam itu. Selalu ada saja penyesat-penyesat. Bahkan saya mengatakan di akhir zaman penyesat tidak berkurang, tapi malah bertambah-tambah. Orang-orang yang dari luar kelihatannya rohani, orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, bahkan mengaku dirinya adalah nabi, tetapi memperjualbelikan karunia yang dimilikinya, tetapi memanipulasi orang-orang percaya demi mendapatkan keuntungannya sendiri. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan ini adalah ajaran yang benar, ajaran yang sejati, atau ajaran yang palsu dan menyesatkan? Maka ayat yang ke-7 menjadi kuncinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kuncinya sederhana. Paulus berkata, kamu harus berakar di dalam Yesus. Kamu harus dibangun di atas Yesus, dan kamu harus bertambah teguh di dalam iman. Jadi, tidak ada cara lain kecuali kita berakar kuat. Bagaimana kita supaya berakar kuat? Maka bertekunlah dalam pengajaran yang sehat. Pastikan Anda memiliki pemimpin rohani yang mengajarkan firman Tuhan secara sehat. Kalau Anda rajin belajar firman, Anda ikuti kelas-kelas Bible study dengan baik karena Anda punya kerinduan mengenal firman Tuhan lebih dalam, maka beruntunglah Anda kalau Anda suka baca firman, menggali firman, belajar firman. Anda tidak mudah disesatkan. Anda tidak mudah dimanipulasi. Begitu ada ajaran baru, Anda akan cocokkan dulu dengan firman Tuhan. Kalau sesuai firman Tuhan, Anda akan terima dengan lemah lembut dan rendah hati. Tapi kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, Anda dengan tegas menolak. Ini orang yang berakar kuat dalam pengajaran yang sehat, lalu kemudian dibangun di atas Dia,
Hidup kita dibangun oleh dasar firman Tuhan, bukan dibangun atas filsafat-filsafat dunia, filsafat-filsafat yang sebetulnya kosong. Memang kelihatannya masuk akal, memang kelihatannya rasional, memang kelihatannya ada bukti, ada fakta yang bisa dicerna akal dan logika. Tapi patokan kita bukan filsafat dunia, patokan kita adalah firman Tuhan. Marilah kita dibangun di atas dasar Kristus, bukan oleh filsafat dunia. Demikian juga kita harus bertambah teguh dalam iman. Lalu kita bertambah teguh dalam iman, kita tidak gampang digoyangkan, kita tidak gampang disesatkan. Karena saudara bisa membedakan, ini benar, ini salah, ini sejati, ini palsu, ini manipulatif, dan yang ini benar-benar murni tulus apa adanya. Doa saya, Anda setia dengan pengajaran, Anda setia dan bertekun dengan pengajaran yang sehat. Anda tidak mungkin rugi kalau Anda mendalami firman Tuhan. Karena Anda menjadi orang yang dewasa, yang tidak gampang disesatkan. Tuhan Yesus memberkati kita.